kita percayai dengan sepenuh hati ternyata membuat luka kepada kita sebagai istri, gitu ya. Kenapa orang terdekat ini bisa menyakiti kita, gitu kan? Rasanya tuh akan jauh lebih sakit sekali, berkali-kali lipat daripada ketika kita disakiti oleh orang lain. Ketika kita disakiti orang lain, kita akan merasa bodoh, akan cuek, akan tidak peduli. Namun ketika suami yang menyakiti, pastinya tuh terasa sakit banget di dada, di pikiran ya, bahkan terbayang-bayang gitu. Karena suami orang terdekat kita, orang yang kita percayai setiap harinya bertemu 24 jam ya. Orang yang sepenuh hati ternyata malah melukai dan kita terkadang tidak expect gitu. Oke, selanjutnya, bagaimana caranya memahami perasaan dan emosi ya, Bun? Ini buat Bunda yang lainnya mungkin yang belum sempat on cam, boleh mendengarkan saja ya. Bagaimana memahami perasaan dan emosi? Ini nanti ada pengaruhnya, dampak psikologis dari perselingkuhan. Itu ada dampaknya ya, Bunda ya. Kita baca nih bareng-bareng ya. Dampak psikologis dari perselingkuhan di sini ada gangguan emosional. Bunda akan stres, cemas, bahkan depresi. Dampak fisiknya apa? Bunda akan kelelahan, bahkan setiap harinya itu hampir tidak tidur, sehingga terjadilah gangguan tidur. Memikirkan terus-terusan kejadian yang dilakukan suami itu yang menyakiti hati Bunda. Nah, dampak spiritualnya apa? Jadi kehilangan semangat ibadah. Ada nggak bunda-bunda yang seperti ini? Ya, jadi Alhamdulillah enggak. menurun semangatnya. Kalau Alhamdulillah ibadah ya malah kalau semakin masih bertambah karena menghadapnya ke Alhamdulillah. Allah. Ya jangan ya, seberat apapun masalah ya, ketika kita berpegangan teguh pada tali Allah, insya Allah Allah akan meringankan dan membantu jalan itu. Ya, walaupun memang kita harus bersabar untuk prosesnya, gitu ya. Sekarang saya kupas satu-satu, gangguan emosional itu ada apa aja. Nah, di sini ada stres, cemas, depresi. Ketika Bunda diselingkuhi, pastinya akan berdampak pada emosional Bunda. Yang dulunya dapat menjalani hidup dengan tenang, bahagia dan ceria, setelah mengetahui perselingkuhan suami, maka akan menjadi mudah stres, mudah cemas, dan takut jika suami melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan ada juga loh, sampai depresi. Banyak banget ya Bunda ya, klien-klien saya, termasuk yang ada di Zoom ini ya. Ini setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, menjadi tidak tenang, apa-apa kepikiran, mau makan, mau aktivitas, jadi kurang fokus gitu. Bahkan sempat berpikir, suamiku di sana sedang apa ya? Apakah dia benar-benar bekerja? Atau suamiku sedang makan siang dengan siapa ya? Pasti sesuatu itu muncul di dalam pikiran kita ketika Bunda tahu bahwa suami menyelingkuhi Bunda. Nah, bahkan ketika melihat suami ya Bun ya, rasanya tuh terngiang-ngiang kesalahan suami. Terngiang-ngiang apa yang pernah dilakukan suami bareng selingkuhannya. Nah, jika kecemasan ini tidak dapat dikontrol, maka yang terjadi semakin Kamu menggulung di cuma pikiran sejalan Bunda. sih. Satu lagi, kamu punya telepon masih kan yang bisa dua-dua. Nah, sehingga terjadilah depresi. Depresi itu seperti apa gitu? Depresi adalah ketika melihat suami, kita langsung berteriak-teriak. Bahkan melihat kasur pun kita tuh langsung marah-marah karena ingat bahwa suami itu pernah tidur bareng dengan perempuan itu. Dan lain sebagainya. Ini sudah termasuk tahap depresi yang berat ya Bun namanya. Nah, dampak fisiknya apa di sini ya? Capek, lelah, bahkan gangguan tidur. Selain emosionalnya terganggu, secara fisik juga akan merasa capek Bun. Kurang tidur, lelah, dan melakukan apa saja itu rasanya malas. Capek banget yang ada. Karena di sini sudah capek hati dan pikirannya.
Nah, dampak spiritualnya apa? Kehilangan semangat ibadah. Ada yang semakin jauh, ada juga yang merasa kurang beruntung dalam artian gini. Kenapa sih ya Allah? Kok saya? Kenapa rumah tangga saya yang diuji seperti ini gitu? Terkadang, apakah Bunda pernah bertanya nggak seperti itu? Ya Allah, kenapa harus saya? Merasa kurang beruntung. Nah, kenapa harus saya yang diselingkuhi gitu? Apakah aku kurang begini? Apakah aku kurang begitu ya Allah? Nah, ini juga ya Bunda ya, kadang dialami oleh beberapa orang yang diselingkuhi. Karena mereka merasa Tuhan tidak adil, bahkan bukan seperti yang Bunda pikirkan. Nah, di sini Allah ini sedang menguji hambanya. Itu karena Allah ingin kita semakin dekat. Karena Allah menganggap kita itu mampu akan ujian ini. Kita ini orang-orang yang terpilih loh Bunda. Dan Allah ingin kita bisa sadar bahwa seharusnya kita lebih dekat dengannya agar tidak terlalu kecewa. Karena ketika kita menanggalkan kepada manusia, termasuk suami, maka kita akan selalu dikecewakan. Tapi karena kalau kita ke Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita, tidak akan meninggalkan kita. Kita. Begitu ya Bunda ya, apapun itu masalahnya, seberat apapun jangan tinggalkan Allah. Justru kita akan semakin dekat, semakin sadar dan semakin sabarnya lebih. Nah, saya harap Bunda-Bunda di sini sekalian semakin dekat dengan Allah, ya kan, semakin mencintai diri sendiri, ya, dan semakin lebih tabah, lebih sabar dan jauh lebih tenang. Ini termasuk pengelolaan emosi ya. Oke, next slide yang selanjutnya. Bagaimana sih cara membangun kesadaran? Yang pertama, fokus pada apa yang bisa dikendalikan, bukan pada pasangan. Nah, ketika Bunda fokus pada pasangan, maka akan kecewa. Kedua, belajar memahami pola pikir suami tanpa menyalahkan diri sendiri. Ini maksudnya apa sih? Fokus pada apa yang dikendalikan, bukan pada pasangan. Ini saya beritahu ya Bunda, terkadang kita terlalu fokus dengan masalah. Ini tidak bisa menyelesaikan masalah, Bun, kalau kita fokusnya pada masalah. Maksudnya bagaimana sih, Bunda? Ya, saat diselingkuhi, kita terlalu fokus dengan bagaimana suami bisa tobat dan berhenti selingkuh. Betul tidak? Ya kan? Pertama kali, pasti klien datangnya, Bun, bagaimana suami saya agar dia sadar atau berhenti selingkuh? Pasti yang pertama yang ditujukan adalah seperti itu. Ya kan? Itu namanya fokus pada masalah. Nah, padahal ya, Bunda tidak bisa ibaratnya fokus pada masalah tersebut, tapi bagaimana kita fokus pada solusi. Nah, ketika kita bisa fokus pada solusi, maka kita akan dapat solusi yang terbaik. Jadi, untuk dapat menemukan solusi, yaitu apa, Bunda? Caranya bagaimana? Pastinya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dulu. Ya, ketika kita lebih tenang, ya kan, lebih bisa menguasai keadaan, maka pikiran kita akan jauh lebih dingin, maksudnya lebih cair gitu daripada kita awal-awal marah-marah fokus pada masalah. Ah, pokoknya saya ingin suami saya segera berhenti selingkuh, gitu. Kalau kita fokus ke sana, nggak dapat solusi. Tapi kalau kita tenang, oke, baik, kita cari solusi bareng-bareng, gitu ya, Bunda ya. Oke, dengan cara kita bisa mengendalikan diri, ya, kita bisa mengontrol diri sendiri, kontrol emosi, kontrol ucapan kita, agar tidak semakin memperumit keadaan. Dengan kita dapat mengontrol ini fakta loh Bun ya, dan saya yakin Bunda juga sudah membuktikan itu. Bagaimana? Ketika Bunda diselingkuhi ya, pastinya marah-marah ya. Lalu ketika Bunda bisa mengontrol emosi, mungkin diselingkuh yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah bisa mengontrol diri. Bahkan sudah merasa kayak tenang aja gitu loh. Ya kan, melihat semua itu, betul tidak? Nah,
Nah, ketika suami marah, lalu kita menanggapinya dengan slow, dengan tenang, dengan rendah hati, nada bicara yang rendah, maka secara tidak langsung suami juga akan meredam emosinya. Beda kalau kita langsung marah-marah, kamu selingkuh ya, kamu gini, kamu gini. Suami yang ada semakin tidak betah di rumah dan dia akan cabut dari rumah. Gitu. Nah, caranya seperti itu ya, Bunda ya. Bagaimana kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dulu. Nah, yang kedua, di sini caranya belajar memahami pola pikir suami tanpa menyalahkan diri kita sendiri. Itu bagaimana maksudnya, Bunda ya? Nah, kadang kita terlalu banyak menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang sudah berlalu. Tapi kita tidak memahami apa yang diinginkan suami. Jadi sekarang coba berhenti salahkan diri sendiri, salahkan diri Bunda maksudnya. Tapi pahami pola pikir pasangan. Jika suami kita pengennya seperti ini, itu artinya dia sedang ingin diperlakukan oleh Bunda seperti ini. Begini loh, gitu. Oh, ternyata suami akan berpikir begini jika aku bersikap seperti ini. Itu yang perlu Bunda pahami, ya. Pola pikir suami juga perlu kita pahami, bukan hanya kita sendiri, gitu. Oke, jadi bagaimana cara kita saling introspeksi diri, gitu ya. Begitu ya Bunda ya, jangan saling menyalahkan, karena nggak ada habisnya kalau kita menyalahkan diri sendiri atau dianya yang melakukan kesalahan, gitu. Oke, yang slide keempat ya. Ini bagaimana sih strateginya menghadapi perselingkuhan dengan tegar? Kenapa diselingkuhi kok kita harus tegar? Pertanyaannya, kenapa ketika kita diselingkuhi, kenapa harus tegar gitu? Padahal kita disakiti. Nah, caranya begini Bunda, ketika diselingkuhi kita harus bisa mengelola diri sendiri. Latihan ketenangan diri dan zikir dan meditasi. Nah, Alhamdulillah ya Bunda, ini bunda-bunda yang sudah berikhtiar dengan saya yang ada di sini juga. Ini bunda-bunda sudah semakin tenang ya. Pasti sudah tahu ya saya ajarkan bagaimana cara menenangkan batin dengan zikir dan doa. Dan bagaimana menjaga perasaan saat perasaan itu naik turun. Pasti ada nih perasaan up and down ya kan di saat kita sedang diselingkuhi atau pasca perselingkuhan pasti ada perasaan kadang sedih, kadang yang ngerasa happy, kadang yang ngerasa kita nggak bisa mengendalikan diri kayak kadang kita terpuruk, kadang kita bisa semangat. Seperti itu naik turun itu wajar. Nah, di sini bunda-bunda yang sudah ikhtiar dengan saya ya, ini bunda sudah saya latih bagaimana cara menenangkan diri, cara mengendalikan diri. Nah, ini latihan ketenangan. Nah, yang kedua adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Jangan perkara kita disakiti atau diselingkuhi, lalu kita tidak memperhatikan fisik kita. Kita tidak olahraga, tidak makan, bahkan benar-benar memperburuk keadaan diri kita. Itu rugi, gitu. Justru dengan seperti itu, kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental. Agar apa? Agar jiwa kita ini siap menghadapinya. Ya, dengan makanan yang sehat, maka Bunda juga bisa lebih berpikir jernih, gitu. Lalu Bunda istirahat yang cukup. Nah, jika fisik dan mental rapuh, maka gini Bun, maka anak pun akan merasa hal tersebut ikut berdampak ya. Ini bahayanya kalau perselingkuhan ini ya, anak itu sampai tahu. Makanya jangan sampai ya, apapun masalahnya, kita keep dulu, jangan sampai anak kita tahu. Bagaimanapun kita di depan anak harus berusaha untuk tetap tenang, ya, tetap happy, walaupun perasaan kita campur aduk. Begitu. Selanjutnya, kita cari dukungan dari orang terpercaya, baik itu keluarga, sahabat, atau mentor spiritual. Nah, jika Bunda yang kurang mempercayai ya, terkadang keluarga, sahabat itu eh, kita cerita atau curhat itu ada yang ditambah-tambahin gitu ya, sehingga kita kurang yakin. Nah, Bunda-bunda semua boleh.
cerita, curhat sama saya ya. Konsultasikan ke saya ya kan. Tentu insya Allah rahasia Bunda apapun itu akan terjaga. Dan insya Allah akan mendapatkan solusi yang tepat bagi masalah Bunda. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil sikap yang bijak. Bagaimana sih sikap yang bijak itu? Sikap yang bijak adalah jangan bereaksi dengan emosi yang meledak-ledak. Nah, ketika kita emosi, maka pasangan kita juga akan ikut emosi. Ya, di sini sudah saya sering sampaikan kepada Bunda ya. Tadi juga sudah saya bahas bagaimana cara untuk fokus pada solusi bukan masalah. Ya, walaupun kadang ketika perasaan sedang down ya Bun, kita juga ingin meledak, ingin didengar. Nggak masalah, namanya ikhtiar itu memang naik turun. Jika memang Bunda ingin meluapkan apa yang Bunda rasakan saat tidak dapat menampung diri sendiri, maka boleh sampaikan ke saya. Nah, lalu cara bereaksi lagi selanjutnya dengan apa? Komunikasi yang efektif dengan suami. Caranya bagaimana itu? Nah, kalau misalnya suami masih bisa diajak komunikasi, ajaklah komunikasi yang baik. Gunakan pendekatan asertif. Caranya apa? Menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan. Lalu dengarkan dengan hati terbuka, tetapi tetap menjaga harga diri. Tentukan langkah ke depan nih, apakah Bunda memilih bertahan atau berpisah? Nah, ini kadang yang disalahartikan oleh beberapa klien yang awal ya, Bun ya. Terkadang klien merasakan kecewa, marah, sakit hati, dan meluap-luap menyalahkan suami. Contohnya seperti apa? Aku sakit hati gara-gara kamu selingkuhi. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Kamu sih begini begitu gitu kan. Nah, ini jika dilakukan dan tidak mengetahui ilmunya, semakin meledak suami pun. Ketika Bunda meledak, suami akan semakin meledak. Boleh loh Bunda mengungkapkan perasaan yang Bunda rasakan, tapi dengan cara yang baik. Misalnya begini ya Bunda. Bunda lihat nih situasi dan kondisi dulu nih. Suami itu bagaimana? Kita bisa lihat nih. Nah, jika suasananya sedang baik, ya Bunda dekati. Buatkan cemilan pada suami sambil ngopi bareng, ya. Lalu ajak ngobrol santai dulu. Lalu Bunda juga bisa lihat nih respon suami gimana. Welcome, positif, atau bagaimana. Nah, Bunda sampaikan ke suami apa yang Bunda rasakan dengan nada yang lembut. Seperti ini ya. Ya, Pak, Mas, Pi, atau apalah ya. Aku tuh sebenarnya sayang banget sama kamu. Aku ingin rumah tangga kita adem ayem sampai maut memisahkan kita. Tapi ya, kadang kalau teringat perselingkuhanmu, itu tiba-tiba sakit banget. Padahal aku sudah berusaha untuk lupa. Kadang aku juga nggak percaya sama kamu. Itu bukan karena aku ingin begitu loh ya. Tapi aku takut rasa trauma itu muncul. Nah, coba Bunda rasakan apa yang saya berikan tadi contoh tadi dengan cara pengungkapan yang halus, dengan pendekatan yang kita melihat situasi dan kondisi itu bagaimana respon suami? Pasti suami akan mendengarkan. Beda kalau caranya, yakni tanggapannya juga akan berbeda drastis ya. Ketika Bunda marah-marah itu tanggapannya juga jauh lebih beda, bahkan akan semakin runyam, nggak bisa diajak diskusi. Nah, dan bahkan ya Bun ya, klien saya yang sudah bisa komunikasi seperti ini, suaminya tuh mau membantu istrinya bahkan memulihkan luka karena suaminya di sini yang memberikan luka itu. Sehingga mau konsultasi bersama suami istri itu datang dan mengobati luka batin yang diderita istri. Seperti itu, Bun. Kalau kita bisa mengungkapkan dengan cara komunikasi yang baik, maka tanggapan kita akan ditanggapi suami juga baik juga. Nah, seperti itu ya Bunda. Saya harap Bunda juga bisa mengelola diri dan emosi Bunda
ketika berhadapan dengan suami itu bagaimana. Nah, selanjutnya solusi spiritual untuk menguatkan hati. Ini slide terakhir ya. Bagaimana sih caranya untuk hati kita itu tetap kuat walaupun kita diselingkuhi? Caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah. Dengan cara zikir, istighfar, sholat tahajud, atau sholat sunnah lainnya, dan cara membersihkan hati. Lalu memohon petunjuk kepada Allah untuk mengambil keputusan terbaik dalam rumah tangga Bunda dan permasalahan rumah tangga. Nah, ikhtiar batin untuk menjaga rumah tangga Bunda. Mengamalkan doa-doa khusus agar suami sadar seperti yang sudah saya contohkan kepada para bunda sekalian ya yang sudah berikhtiar dan menggunakan sarana spiritual untuk memaksimalkan dalam ikhtiar batinnya. Ya, bagi bunda yang belum memiliki sarana dari saya, tidak apa-apa ya. Saya doakan semoga ke depannya rezekinya dipermudah oleh Allah sehingga Allah berikan jalan untuk bunda ikhtiar lebih maksimal dengan sarana dari saya. Ya, jadi buat para bunda jangan berkecil hati kalau misalnya belum ada sarana. Bunda tetap saya dampingi sampai bunda merasakan perubahan yang positif, sampai bunda benar-benar merasakan jiwa dan diri bunda ini tenang. Yang terpenting adalah jiwa bunda tenang dulu, baru bisa menguasai situasi tentang permasalahan bunda. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah memohon perlindungan agar tidak semakin terluka. Karena yang namanya hati itu adalah milik Allah. Apalagi hati suami dan suami itu adalah milik Allah. Maka kita harus memohonnya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah agar hati bunda ini tidak semakin terluka. Mintalah kepada Allah agar hati suami segera dibalikan, disadarkan. Begitu ya. Baik, Bunda, itulah beberapa patah dari saya ya tentang bagaimana sih kita harus tetap tegar walaupun kita diselingkuhi oleh suami, disakiti oleh suami. Bunda-bunda semuanya ini adalah bunda-bunda yang hebat ya. Bukan bunda yang lemah, tapi bunda ini bunda yang hebat yang Allah pilih memang karena bunda mampu. Allah aja seyakin itu sama pundak bunda. Lalu kenapa bunda terkadang merasa, kenapa sih ya Allah, kenapa harus saya yang diberikan ujian ini? No, bunda tidak boleh berkata seperti itu, bahkan menyalahkan diri atau menyalahkan Allah. Tapi dengan ujian ini banyak-banyaklah bersyukur. Terima kasih ya Allah atas ujianmu. Engkau bukakan dan engkau berikan hikmah kepadaku untuk saya ini lebih dekat denganmu. Gitu. Ambil positifnya di situ. Ya, terkadang mikirnya begini, kok diselingkuhi kita harus bersyukur sih? Bukan bersyukurnya di situ, tapi bersyukurnya Allah akan memberikan kita, hati kita ini lebih dekat dan lebih dibukakan oleh Allah. Karena yang namanya manusia ya Bunda, itu banyak sekali salah, hilaf, dan dosa. Saya pun banyak salah, hilaf, dan dosa. Nah, makanya dari itu, kita sebagai manusia, jangan jauh pada Allah, kita lebih dekat dengan apapun yang kita derita, dengan apapun yang kita alami, ujian apapun, permasalahan rumah tangga, tentang mertua, tentang ujian anak, tentang apapun itu, jangan pernah tinggalkan Allah. Begitu ya, Bunda ya. Oke, baik. Jika memang Bunda ada yang bertanya, silakan boleh chat atau langsung secara langsung ya, on mic ya, atau on cam sekalian ya, biar Bunda-Bunda yang lainnya bisa berkenalan gitu ya. Ayo, kita kenal-kenalan Bunda ya. Bisa ditampilkan wajah cantik-cantiknya. Ini ada beberapa Bunda ya. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, banyak sekali ya. Begitu. Silakan. Gitu ya, Mbak Bila sudah selesai. Silakan Mbak ada yang nanya. Hmm. Baik ya, Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan atau ini langsung mau terapi dulu nanti yang tanya di kolom komentar begitu. Oke, boleh. Boleh ya? Yang dipersiapkan, yang air putihnya sudah dipersiapkan. Bu Desti, Ibu Lia, Bunda Desti, Bunda Halimah,
Bunda Masnia, Itu aku lagi di luar, Bunda airport Desi. Bagaimana Bunda? lagi ada di luar. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Enggak. Cukup didengarkan saja jika memang tidak mempersiapkan ya, belum mempersiapkan. Pak, sambil didengarkan saja. Oh, chicken. Baik. Boleh langsung dimulai saja, Bunda. Oke, baik. Buat para bunda yang sudah siap ya mengikuti terapi pemurnian batin ini, terapi yang Mbak, saya berikan Mbak, agar hati bunda jauh lebih tenang dan jauh menerima. Mbak, Mbak. Bisa di off mic ya agar bisa tenang Baik. semuanya. Untuk Bunda Lia dan Bunda Desi bisa di on cam ya. Bunda Lia juga Ya. bisa agar Bunda lebih Lia dan Bunda Desti ya silakan on cam ya terapinya seperti Bunda agar Masnia lebih juga. maksimal. Tuh. Mm-mm. Silahkan siapkan untuk air putih ya. Kalau ada, kalau Bunda Desira lagi di luar, tinggal mendengarkan saja. Bunda Lia, Bunda Desti boleh on cam? Bunda Lia keluar ya. Ini ada satu yang keluar ya Mbak Bella. Lanjut saja ya. Dilanjut saja Bunda. Sepertinya mungkin sedang tidak di rumah ya. Jadi belum bisa on cam. Oke, baik, langsung saja ya. Kita fokuskan agar kita fokus. Boleh pejamkan mata, Bunda? Boleh pejamkan matanya ya. Kalau Bunda Desri lagi di luar, didengarkan saja tidak apa-apa. Oh iya, Oke. ya, Bunda Desti, Pak. halo Bunda Lia, boleh on cam? Ya, ya. Oke, baik ya. Langsung saja saya mulai. Untuk prosesnya kurang lebih 15 menit ya. Akan lebih fokus lagi kalau kita memejamkan mata ya. Kita fokuskan untuk diri kita. Assalamualaikum Bunda Desti, salam kenal Bunda Desti. Masya Allah, akhirnya on cam juga nih. Salam-salam nih, kenal-kenalin nih Bunda sama Salam, bunda-bunda yang lainnya ya. iya ya, Bunda Desti. Salam ya Bun. Salam-salam semuanya ya. Iya, Waalaikumsalam. Oke, Bunda Desti, ini sudah masuk ke tahapan terapi pemurnian batin jamaah ya. Sudah siap Bunda? Sudah ya. Bunda bisa siapkan air putih dan sarananya. Baik Bunda yang memiliki atau tidak, silakan. Air putih saja yang bagi yang tidak memiliki sarana, ya. Bunda Lia, Masya Allah, oke. Silakan ya. Apakah sudah disiapkan untuk air putihnya, Bunda Lia, Bunda Desti, Bunda Halimah, Bunda Masnia? Sudah ya? Sudah. Oke, baik saya mulai ya. Pejamkan mata di hitungan ketiga, Bunda fokus dengarkan suara saya. Suara apapun dari luar ya, itu akan membuat Bunda jauh lebih tenang dan jauh lebih nyaman ya. Silakan pejamkan mata di hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Silakan pejamkan mata Bunda. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan melalui mulut.
Lakukan sampai bunda-bunda merasa tenang, merasa nyaman, dan rileks. Setiap hembusan nafas Bunda, Bunda mengeluarkan seluruh energi negatif dari alam semesta. Setiap tarikan nafas Bunda, Bunda menarik seluruh energi positif dari alam semesta. Buat diri Bunda senyaman mungkin dan serileks mungkin. Lemaskan segala kepenatan diri. Lemaskan pikiran Bunda. Lemaskan otot-otot yang ada di mata Bunda. Di leher Bunda. Dan di seluruh tubuh Bunda. Lemaskan sampai benar-benar terasa nyaman, rileks, dan tenang. Lemaskan jari jemari tangan dan kaki Bunda, sehingga seluruh tubuh Bunda bisa menerimakan apa yang saya berikan. Dengan nyaman, rileks, dan tenang. Fokus dengarkan suara saya, suara apapun dari luar, akan membuat Bunda semakin tenang dan semakin rileks. Tetap olah nafas. Tembuskan nafas sampai Bunda merasa nyaman, merasa tenang, dan rileks. Apakah Bunda sudah merasakan ketenangan itu? Silakan anggukan kepala Bunda. Baik. Tetap pejamkan mata sampai proses ini benar-benar selesai. Sekarang saya mau bertanya, apakah masih ada perasaan sakit sampai detik ini? Jika masih ada, boleh dipegang. Sakitnya di mana? Di sebelah dada? Ya, tentunya ada di dalam dada Bunda ya. Boleh dipegang dadanya sambil diusap-usap lembut. Perasaan sakit itu adalah rasa sakit ketika diselingkuhi suami. Rasa sakit, rasa marah, rasa benci, rasa tidak dihargai, merasa tidak percaya diri dan tidak dicintai, bahkan merasa dibohongi. Bunda bisa keluarkan semuanya. Saya ingin Bunda ada kerelaan dan keikhlasan untuk mengeluarkan itu. Karena rasa itu tidak layak ada dalam tubuh Bunda. Jangan dipendam. Keluarkan. Rasa sakit, rasa benci, marah, merasa tak berharga dan tak dicintai. Kumpulkan semuanya jadi satu dalam dada Bunda. Ketika Bunda sudah bisa rela dan ikhlas akan ini, maka ketenangan dalam jiwa Bunda akan diberikan oleh Allah. Maka Allah akan memberikan keikhlasan dalam diri Bunda. Maka dari itu, berilah jalan keikhlasan untuk Bunda membuang semua rasa sakit ini.
Bunda boleh kok menangis. Bunda boleh kok mengadu sama Allah. Boleh. Lakukan kalau itu memang membuat Bunda tenang. Tapi rasa sakit jangan dipendam terlalu lama. Karena itu akan melukai dada Bunda. Melukai diri Bunda. Bahkan Bunda akan capek. Jangan biarkan itu bersemayam dalam diri Bunda. Sayangi diri Bunda. Karena diri Bunda sangat berharga. Diri Bunda layak untuk bahagia. Diri Bunda layak untuk dicintai. Silakan saya beri waktu untuk para bunda ya yang mungkin masih sakit, masih mengingat rasa sakit itu, keluarkan lewat tangisan, lewat hembusan nafas yang Bunda keluarkan. Bagi Bunda yang mungkin sudah terbiasa suami melakukan itu, mungkin Bunda akan jauh lebih menerima, jauh lebih tenang, karena Bunda sudah pandai mengolah diri. Keluarkan Bunda, jangan dipendam. Bunda boleh menangis, tapi jangan lama-lama. Bunda boleh bersedih, tapi ayo kembali lagi bangkit. Lihat ke depan, ada anak-anak Bunda. Ada anak-anak yang lucu-lucu yang masih menginginkan Bunda bahagia. Kita boleh terpuruk, tapi jangan lama-lama. Kasihan diri Bunda ini. Saya ingin Bunda di sini membuangnya jauh-jauh perasaan itu. Apakah Bunda bersedia untuk membuangnya jauh-jauh? Bersedia ya? Kumpulkan semuanya jadi satu di dalam dada Bunda. Saya akan bantu untuk merilisnya, menetralkannya diri Bunda. Apapun yang Bunda rasakan, rasa sakit, rasa marah, kecewa, benci, sakit hati, rasa tidak dihargai, merasa dibohongi, bahkan merasa tidak dicintai, kumpulkan jadi satu dalam dada Bunda. Saya akan gantikan menjadi energi yang positif untuk Bunda. Energi aura yang positif untuk diri Bunda. Kumpulkan jadi satu dalam dada Bunda. Di hitungan ketiga, Bunda siap buang jauh-jauh. 1, tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. 2, tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. 3, buang jauh-jauh. Hempaskan dalam diri Bunda. Buang perasaan itu hingga Bunda lupa membuangnya di mana. Buang jauh-jauh. Ingat Bunda, di depan Bunda adalah celah putih, yaitu kebahagiaan. Bunda tidak berhenti di sini saja. Di depan masih ada cahaya putih yang memanggil Bunda, yaitu kebahagiaan. Bunda harus melihat itu. Bunda tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Buang jauh-jauh. Sampai Bunda lupa membuangnya di mana. Sambil berzikir di dalam hati, Ya Rahman, Ya Rahim, bantu saya untuk berzikir di dalam hati Bunda. Saya akan bantu doakan Bunda-Bunda semuanya, agar Bunda jauh lebih tenang, jauh lebih lega, dan jauh lebih plong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara pelan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan secara pelan. Sekarang, saya ingin Bunda mengapresiasi diri Bunda. Apresiasikan diri Bunda, karena diri Bunda ini sangat berharga. Diri Bunda ini layak untuk bahagia dan layak dicintai. Silakan Bunda berikan senyuman dalam diri Bunda. Bunda berikan senyuman dalam diri Bunda, karena diri Bunda ini layak bahagia. Katakan dalam diri Bunda, saya bisa, saya mampu menghadapi ini semua. Katakan dalam diri Bunda ini bisa menghadapi baik suka maupun duka, ujian dalam Allah SWT. Berikan senyuman dalam diri, karena saya yakin Bunda jarang sekali apresiasi dalam diri Bunda. Bunda terlalu fokus untuk masalah Bunda, sehingga Bunda lupa untuk menghargai diri Bunda sendiri. Ingat, ketika Bunda lebih sayang sama diri Bunda, dan Bunda lebih menghargai diri, maka orang akan lebih menghargai diri Bunda sendiri. Maka saat ini, sayangi diri Bunda. Karena diri Bunda ini layak untuk bahagia. Diri Bunda layak untuk dicintai. Berikan senyuman dalam diri, bahwa diri Bunda pasti bisa menghadapi ini semua. Sayangi diri Bunda, karena diri Bunda layak untuk bahagia. Dan ketika nanti Bunda membuka mata, Bunda kembali menjadi sosok wanita yang bahagia. Wanita yang kuat, wanita yang bisa menerima, wanita yang percaya diri, wanita yang ikhlas, wanita yang menjadi istri yang solihah, wanita yang selalu dirindukan oleh anak-anak dan suami Bunda, wanita yang selalu memberikan kelembutan dan kehangatan dalam rumah tangga, dan wanita yang berwibawa, serta wanita yang memiliki aura yang positif. Ingat, berikan apresiasi dalam diri, berikan senyuman dan pelukan hangat untuk diri Bunda. Karena sekali lagi, diri Bunda ini sangat berharga, layak dicintai, dan layak untuk bahagia. Berikan pelukan dalam diri Bunda, sekali lagi berikan pelukan hangat untuk diri Bunda. Sayangi diri Bunda, karena diri Bunda itu berharga. Ingat,
Diri Bunda sangat berharga dan layak untuk dicintai. Saya bisa, saya mampu ya Allah. Bantu saya di setiap langkah ujian saya. Semoga Engkau ridhoi dan ijabah doa-doa hambamu ini semua ya Allah. Dan berilah kemudahan dan keringanan dalam setiap ikhtiar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tarik nafas yang dalam untuk merilekskan diri lagi. Rilekskan badan dan semuanya. Jari jemari dan semua otot di dalam tubuh. Di hitungan ketiga, untuk prosesnya sudah selesai, silakan Bunda membuka mata di hitungan ketiga. 1, tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. 2, tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. 3, silakan Bunda membuka mata, lalu ucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan di dalam proses webinar dan terapi pemulihan batin jamaah. Ya, Bunda boleh membuka mata secara perlahan, lalu ucapkan syukur itu kepada Allah. Ya, terima kasih ya Allah telah memberikan kemudahan dan kelancaran di acara webinar siang ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya mau nanya, oke. Oh, oke. Bunda boleh minum air putih yang Bunda sediakan tadi ya. Kita minum air putih dulu agar Bunda jauh lebih tenang. Menetralisir tadi emosi diri Bunda. Silakan Bunda minum air putihnya dulu ya, yang sudah kita doakan tadi bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda Desti, Bunda Lia, Bunda Halimah ya yang off cam, oke, Bunda Masnia, Bunda Desiri. Bagaimana perasaannya saat ini ya? Silahkan Bunda boleh ungkapkan ya satu-satu atau siapa dulu silahkan boleh sekali. Boleh di on mic Mabila? Bunda Desti mungkin mau bicara? Boleh? Bunda Desti? Belum bisa. Oh, udah on mic. Iya. Iya. Alhamdulillah. Belum bisa move on ini Bunda Desti. Kan mungkin Bunda Desti masih merasakan rasa sakit itu tadi ya. Gak apa-apa, boleh kok nangis. Ini mungkin buat Bunda Masninya, ya, jadi sini itu sudah sangat kuat sekali yang sudah mengelola dirinya, sehingga saya melihat aura-aura ketenangan dalam diri. Bunda Lia mungkin ada yang mau diungkapkan? Bunda izin saya sambil makan nggak apa-apa ya Bunda. Boleh, silakan ya. Silakan ya, Bunda-bunda yang sedang beraktivitas boleh sambil aktivitas, sambil mendengarkan, oke? Selamat makan. Bunda Masnia, mungkin gimana nih kabarnya nih ya? Masya Allah, yang ikhtiarnya sampai detik ini tidak pernah berhenti ya. Dari 2024 nih Bunda Masnia nih. Bunda Lia Termasuk mungkin Bunda Lia mungkin ada yang mau ingin diungkapkan, disampaikan. silakan. Bagaimana? Lewat nih Bun. Alhamdulillah. Lewat. Bagaimana? Sama kayak Bunda Desi. Iya ya lebih rileks gitu. Oke. Apa namanya? Jadi mau keluar air mata aja terus. Iya, tidak apa-apa. Wajar kok, Bunda. Saya tidak akan ini menyalahkan ya, kenapa nggak boleh nangis. Enggak, boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Ya, sayangi diri. Kenapa ya? Sedih yang panjang. Siapa? Iya, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi. Coba. Iya, wajar kok, Bunda. Tidak apa-apa. Bunda sudah minum air ya, tenangkan diri agar Bunda lebih rileks ya. Ya, namun jangan berkepanjangan. Kasihan diri Bunda. Wajah cantik Bunda kalau ditangisin air mata, nanti jadi bengep-bengep dong. Ya, sayangi diri Bunda. Agar
aura cantiknya keluar. Boleh kok nangis ya. Saya gini juga pernah nangis gitu pun sama gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyembunyikan ya perasaan itu, apalagi kalau di depan anak-anak. Kasihan. Itu ada Ananda dan Bunda Lia tuh menyelip. Masya Allah. Halo kakak, salam kenal ya dari saya Bunda Yagila ya. Bunda Desti yang kuat, pasti Bunda bisa. Bisa. Nah, ini contohnya ada Bunda Mazdia ya, Bunda Desire juga. Ini Masya Allah kuat-kuat nih, ya. Jadi Bunda juga harus minta. Awalnya memang kita akan banyak sekali menangis sakit hati itu pasti. Tapi insya Allah kalau Bunda sudah mengikuti saran-saran saya, kedepannya Bunda akan jauh lebih tenang. Lebih bisa menerima. Kok bisa menerima sih, Bun? Maksudnya bukan menerima perselingkuhan ya, tapi menerima keadaan yang sudah terjadi. Gitu. Karena itu sudah terjadi. Iya, betul. Ya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan ya. Bunda Mas Nia mungkin ada yang ditanyakan ini. Ini Bunda Mas Nia pasti di rumah atau di mana? Di rumah, Alhamdulillah ya. Sudah selesai mengajar ya, Bunda Mas Nia ya. Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau diungkapkan Bunda Lia, Bunda Desti ya. Ini masih belum stabil ya untuk perasaannya. Rasa sedih yang gitu. Iya, tapi kembali lagi ya Bunda Desti. Mau sampai kapan kita bersedih? Kan? Nggak mungkin. Mm-mm. Nggak sering menangis yang terlalu sedih. Aja. Awalnya saya mau dandan. Saya nggak mengindahkan lagi. Berusaha saya hari ini apa tangisan saya meluap, salah saya Iya. mengeluarkan semuanya. Mm-mm. Tidak Tapi apa-apa. emosi saya masih terlampau tinggi ya. Mm. Apalagi lagi hangat-hangatnya. Kan itu suami Iya. bukan selingkuh, malah dinyatakan menikah. Iya, yang sabar ya. Iya, saya mengerti sekali keadaan Bunda Desti. Yang sabar, yang kuat ya. Allah ini sudah memberikan ujian ke Bunda ini. Allah tahu Bunda mampu walaupun Bunda belum siap. Gitu. Tapi kenapa harus saya gitu kan nanti pertanyaannya. Balik lagi. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bagaimana kita harus kuat dan tegar menghadapi ini. Gitu. Karena itu sudah terjadi. Ya, beda kalau misalnya jauh-jauh hari. Nah, itu bisa kita cegah. Makanya kenapa saya bilang ya kepada klien itu ketika mau ikhtiar itu kadang menunggu nanti atau nanti sampai akhirnya sudah melukai batin itu baru datang. Nah, sehingga memang belum bisa mengelola emosi, apalagi kalau baru hangat dan masih panas-panasnya itu setiap malam pasti keluar air mata. Itu pasti. Ya Bunda, namun bangkit. Jangan berlama-lama. Kembali lagi, sayangi diri Bunda. Karena diri Bunda sangat berharga. Wajah-wajah cantik Bunda-Bunda nggak boleh kena tetesan air mata. Apalagi terus. Satu Bu yang Iya. ingin saya ungkap gimana ya Bu, kita buat mengolah, buat beradaptasi sama suami. Karena suami kenapa dia menuntut saya buat minta dilayani, minta baik, buat saya menerima dengan secepat itu atas pernikahan dia. Jadi dia menuntut saya, udah sih mama terima gini 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 gini. Terus layanin bapak sekarang dengan baik gini 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 ya. Biar keadaannya besok akan lebih ini ya katanya. Lebih kita membentuk. Tapi nggak segampang Listi buat menerima loh Bun. Nggak secepat Iya. itu. Dia menuntut saya buat langsung poin. Nah, ini udah terjadi kata Bunda tadi. Mm-mm. Proses Mm-mm. sangat sulit dan enggak ya buat mengerti dia yang nggak pernah mengerti saya. Iya. Dia bahkan dalam keributannya sekarang
dia nggak mendapatkan ya menurut ada melakukan kesalahan. Baik, Bis- baik. Saya masih dalam kontra banget, kontra dalam beberapa bulan ini. Bahkan saya kuat 1 bulan ini tidak tidur. Bahkan saya tidak sama sekali ingin buat ini dia saya udah tetangga aja Bun, seperti kita kenal sakit muka gini-gini udah Saya udah 2 bulan, Bun. lagi saya kasih depan apa gitu. Ya, saat ini setelah Bunda mengikuti terapi bersama ya kan dan mendengarkan suatu patah kata dari saya, tadi saya bilang jangan lama-lama. Masa mau semalaman nggak tidur terus, nanti tambah drop ya. Sayangi diri Bunda. Ayo bangkit, lihat anak-anak. Walaupun diri Bunda belum menerima makan. Seiring berjalannya waktu, nanti diri Bunda akan jauh lebih tenang. Yang terpenting tenangkan diri Bunda dulu. Boleh kok emosi, marah-marah. Tapi ayo kita naik lagi, bangkit lagi, semangat lagi. Amin amin amin. Doain ya Bun ya. Pasti ya, Bunda Desti pasti kalau Bunda Desti mau ikut saran saya, mau ikut bimbingan saya, memang tidak instan. Semuanya butuh proses, ya. Harus sabar dalam proses dan ikhtiarnya. Begitu, oke? Baik, Bunda lainnya, adakah pertanyaan lain? Mungkin silakan. Bunda Masnia, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sudah cukup sepertinya Bunda ya. Ya, Bunda Japri Masnia. aja ini Bunda Masya langsung. Allah. Selalu everything is smile ya. Masya Allah. Oke. Bunda Lia ini belum bisa on cam lagi Bun, ada keperluan mendesak. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, sepertinya sudah dicukupkan ya Bunda ya. Atau nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri aja ke saya atau ke Bunda Yayula. Gitu. Seperti biasa ya Bu Masnia, Bu Desi, Bu Desti gitu ya. Jangan malu atau jangan sungkan untuk komunikasi dengan saya kalau sudah masuk ikhtiar dengan saya ya. Karena saya lebih suka yang lebih aktif daripada nanti diem. Saya nggak tahu perkembangannya bagaimana. Udah Masnya udah lama juga nih. Nggak ngabar-ngabar saya nih. Sibuk kan? Iya sih Bu. Sibuk Kerja ya? Masya Allah. Iya. Kenapa? kerja. Nah, saat ini saya lagi nggak punya paper Bun. Jadi saya tangan Oke. Masya kerja. Allah. Oke, baik ya. Oke, lah Bunda ya, silahkan Bila ya. Kalau misalnya tidak ada lagi, kita tutup karena bentar lagi juga ada azan. Baik. Terakhir saya Karena komunikasi sama si Mbak Bunda. Nah, baik, boleh. Iya. gatel ya biasa yang Iya, gatel ya. iya. Sebenarnya saya mau itu sih. Itu saya mengalami gatel yang luar biasa itu. Yang luar biasa dengan saya itu. Apa yang saya bawa ke dokter kayak gini udah saya pakai resep udah Bu. Udah saya Sudah cuman itu. dikonsultasikan ke dokter kulit, Bunda? Udah. Oke. Kalau katanya radang kulit. Heeh. Tapi itu menimbulkan yang gatal yang enggak sewajarnya, enggak Di wajah atau di mana itu? maaf ya. Nah, Oh, oke. Nanti coba bisa konsultasi dengan saya private ya, Bunda ya, agar saya bisa lihat ya. Gitu. Baik. Oke. Baik, sudah cukup ya Bunda Desti? oke, siap. Nanti baik. Bunda Lia, terima kasih Bunda Desi, Bunda Masnia, ada yang satu keluar juga tadi, ada Bunda Desi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ikut webinar dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar walaupun seperti private ya. Hanya kurang dari 10 orang, padahal di grup ada 50 orang lebih ini. Ya nggak apa-apa. Semoga menjadi berkah manfaat untuk kita semua, untuk kedepannya semoga dilancarkan ikhtiarnya ya Bunda. Saya asisten Bunda Yaila, mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mewakili Bunda Yaila juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan tutur katanya mungkin kurang enak didengar atau apa kami mohon maaf ya.
Sekian, semoga dilancarkan ikhtiarnya bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para bunda semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam, makasih Bunda Yayula. Sama-sama. Izin